Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel MATLAB. Kesempatan ini saya akan membahas turunan, khususnya turunan fungsi trigonometri. Ini materi matematika peminatan kelas 12 untuk kurikulum 2013 revisi ya. Sebelumnya waktu kelas 11, masih ingat gak kalian udah belajar turunan fungsi aljabar di matematika wajib? Nah, sebelum saya bahas turunan fungsi trigonometri, coba ingat-ingat kembali turunan fungsi aljabar ya. Coba kita ulang sebentar. Misalnya saya punya Y sama dengan 6X pangkat 7. Coba turunannya gimana? Masih ingat gak caranya? Caranya si pangkat ini kalikan ke koefisien gitu kan. 7 kali 6, 42. X pangkatnya diapain coba? Pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 6. Nah ini turunannya kan. Sekarang coba kalau misalnya Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat. Gimana nuruninnya? Ya aksen sama dengan caranya sama. Berarti 4 kali 3 12x pangkat 3. Ini kok pangkat 3? Kan tadi pangkatnya dikurangi 1, ya enggak? Sekarang yang ini 2 kali 6 ya, pangkat kalikan koefisien 12. X pangkat berapa? Ini pangkat 2 dikurangi 1 jadi x pangkat 1. Ini turunannya. Lagi, misalnya Y sama dengan 6x kuadrat tambah 7x tambah 6. Coba turunannya gimana? Ya aksen sama dengan 2 kali 6, 12. X. Gimana kalau gini? Ini kan 1 nih. 1 kali 7 tambah 7. X-nya jadi pangkat berapa? X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Ya. Jadi kalau variabelnya berpangkat 1, dia variabelnya hilang, tinggal koefisiennya aja saat diturunkan. Nah, ini konstanta. Kalau kita tambahin X, ini X pangkat 0 gitu. Ya, 0 kali 6, 0. Jadi konstanta itu kalau kita turunin, dia nilainya 0. Oke. Nah, jadi turunan dari 6x kuadrat tambah 7x tambah 6 adalah 12x tambah 7. Simpel ya. Nah, masih ingat gak gimana kalau bentuknya perkalian? Y sama dengan U kali V. Maka penurunannya Y aksen itu U aksen V ditambah U V aksen. Ya. Kalau pembagian U per V, turunannya gimana? U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ingat-ingat lagi ya, ini materi kelas 11. Oke, kalau kalian udah ingat turunan fungsi aljabar, sekarang kita lanjut turunan fungsi trigonometri. Saya kasih formulanya langsung. Untuk Y sama dengan sin U, di mana U ini adalah suatu fungsi, jadi U-nya itu bisa misalnya X kuadrat tambah 5, bisa berapapun ya. Maka saat kalian nurunin, pertama turunkan dulu sudutnya ya. Jadi turunannya itu adalah pertama turunkan dulu ini U aksen. Kemudian turunan dari sin itu cos. Cos U. Contoh misalnya. Y sama dengan Y sama dengan sin 3x misalnya. Maka turunannya gimana? Ya aksen. Turunkan dulu ini nih. Sudutnya dulu. Turunan dari 3x apa? 3 kan? 3 turunan dari sin itu cos 3 cos 3x. Gimana kalau Y sama dengan sin x aja? Turunan dari x kan 1. Ya 1 kali turunan dari sin itu cos x. Ya cos x gitu. Kalau turunan dari sin x ya cos x aja. Kenapa? Karena ini sin x, x aja kan. Turunnya 1 nggak ngaruh gitu. Sekarang gimana kalau misalnya Y sama dengan sin 6x kuadrat tambah 7. Turunannya gimana? Turunan dari 6x kuadrat tambah 7 itu kan 12x. Ya enggak? Turunan dari sin cos 6x kuadrat tambah 7. Ini turunannya. Jelas ya? Itu kalau sin. Sekarang kita lanjut untuk turunan
cos. Kalau misalnya Y-nya sama dengan cos U, maka turunannya caranya sama, turunkan dulu sudutnya. U aksen, turunan dari cos itu negatif sin. Jadi negatif U aksen sin U. Ya, negatif ini dari turunan dari cos. Oke, contoh soal. Y sama dengan cos 6x. Maka turunannya gimana? Y aksen. Turunan dari 6x 6. Turunan dari cos itu negatif sin. Jadi negatif 6 sin 6x. Misal lagi, Y sama dengan 3. Y sama dengan misalnya 3 cos x kuadrat plus 5 misalnya. Turunannya gimana? Turunan dari x kuadrat plus 5 itu kan 2x. 2x kali 3, turunan dari cosnya negatif sin x kuadrat plus 5. Jadi kita peroleh negatif 6x kali sin x kuadrat plus 5. Nah, ini turunannya. Simpel ya. Oke. Berikutnya, sekarang gimana kalau tan? Y sama dengan tan U. Turunannya Y aksen itu U aksen, turunan sudut dulu. Turunan dari tannya itu sekant kuadrat U. Contoh. Y sama dengan tan 6x min pi. Turunannya Y aksen sama dengan turunan dari 6x min pi. Pi itu suatu konstanta ya, bukan variabel. Jadi turunan dari 6x min pi itu adalah 6. Turunan dari tannya sekant kuadrat 6x min pi. Ini turunannya. Oke, paham ya? Nah, berikutnya gimana kalau fungsinya memuat perkalian? Misalnya Y sama dengan U kali V, di mana U dan V sama-sama suatu fungsi. Turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ditambah U V aksen. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat cos 2X misalnya. Di sini kita misalkan, ini kan Y itu ini kali ini kan. Jadi kita misalkan U-nya itu X kuadrat. Kalau gitu U aksennya gimana? U aksennya turunan dari X kuadrat itu 2X. Kita misalkan V-nya cos 2x, maka V aksennya turunan dari cos 2x 2 negatif sin 2x. Jadi kalau gitu turunannya, turunan dari fungsi ini U aksen V, U aksen dulu ya. U aksen mana? 2x kali U aksen kali V. V-nya ini kan cos 2x ditambah U X kuadrat kali V aksen. V aksen ini negatif 2 sin 2x. Maka kita peroleh 2x cos 2x. Yep, betul ya. X kuadrat kali min 2 kali sin 2x berarti negatif 2x kuadrat sin 2x. Nah, ini turunannya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang gimana kalau memuat pembagian? Kalau memuat pembagian, misalnya polanya Y sama dengan U per V, maka turunannya Y aksen adalah U aksen V. Kalau tadi kan tambah, ini jadi kurang. U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Contoh, misalnya Y sama dengan 1 tambah sin X per cos X misalnya. Oke, yang atas kita misalkan sebagai U. Kalau gitu U-nya adalah 1 tambah sin X. Maka U aksennya gimana?
Turunan dari 1 tambah sin X, turunan dari 1 kan 0, konstanta. Turunan dari sin X apa tadi? Cos X. Sekarang kita misalkan yang bawah penyebutnya itu sebagai V, V-nya cos X, maka V aksennya gimana? Turunan dari cos, negatif sin X. Oke, jadi kalau gitu Y aksen, U aksen kali V, U aksen cos X ya. U aksen itu cos X kali V kali cos X lagi. U aksen kali V dikurangi U kali V aksen, U-nya 1 tambah sin X kali V aksennya negatif sin X. Bawahnya V kuadrat cos X dikuadratkan jadi cos kuadrat X. Maka kita peroleh cos X kali cos X, cos kuadrat X negatif sin X kali 1 kali negatif lagi, jadi positif sin X ya. Kemudian ini negatif sin X kali sin X, negatif sin X kuadrat kali negatif lagi, jadi positif sin kuadrat X per cos kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu kan identitas, nilainya 1 kan. Jadi 1 ditambah sin X per cos kuadrat X. Oke. Nah, ini kalau memuat pembagian. Dan terakhir, gimana kalau misalnya fungsinya komposisi ya? Masih ingat kan aturan rantai di turunan fungsi aljabar? Kalau misalnya y-nya sama dengan f gx, f komposisi gx, maka turunannya, turunkan dulu yang bagian luar, berarti fx-nya ya. Ini kan bagian luarnya, f aksen gx, lalu kalikan turunan dalamnya, kali g aksen x. Sekarang pada trigonometri contohnya misalnya y sama dengan sin pangkat 3 2x min 5 misalnya. Maka turunannya gimana? Turunkan dulu bagian luar, ini pangkat 3 turunkan dulu ya. Berarti 3, trigononya masih tetap sin. Sin pangkatnya kalau turunkan jadi pangkat 2 kan? 2x min 5 kali turunan dari sin cos 2x min 5, lalu terakhir turunkan sudutnya, 2x min 5 turunkan kali 2. Coba 2 kali 3 6 ya, 6 sin kuadrat 2x min 5 kali cos 2x min 5. Nah, ini aturan rantai gitu ya. Oke, sementara itu konsepnya. Sekarang kita bahas beberapa soal dilengkapi pembahasannya ya. Ada 10 soal dilengkapi pembahasan. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Oke, contoh pertama, turunan pertama dari y sama dengan 3 sin x min x. Caranya kalian turunkan satu persatu. Kalian turunkan bagian ini lalu turunkan ini ya. Oke, jadi turunannya gimana? 3 sin x yaitu 3 turunan dari sin apa? Cos ya. 3 cos x turunan dari x itu 1 min 1. Jadi turunannya adalah 3 cos x min 1. Jawabannya C. Oke, contoh kedua, jika gx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1 per 2x kuadrat ditambah 2 cos x. Fungsi ini bisa kita tulis gini, gx sama dengan 3x kuadrat. Nah, bagian ini 1 per 2x kuadrat itu sama aja dengan setengah x pangkat negatif 2 gitu kan. Sifat eksponen 1 per a pangkat n itu a pangkat negatif n gitu ya. Nah, bagian sini tetap berarti 2 cos x. Sekarang setelah gini ya kita turunkan. Turunannya g aksen x sama dengan ini 2 kali 3 6x pangkat 1 ya enggak? Negatif 2 kali negatif setengah positif 1 x pangkat negatif 2 dikurangi 1 negatif 3
turunan dari cos itu apa? Negatif sin ya. Negatif 2 sin X. Atau bisa kita tulis 6X ditambah X pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1 per X pangkat 3 dikurangi 2 sin X. Ada nggak? 6X ditambah 1 per X pangkat 3 dikurangi 2 sin X sama ya? Yang A ternyata jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut contoh ketiga. Jika Y sama dengan cos 3 per X, maka dy dx itu sama aja dengan Y aksen ya. Sama ini dy per dx itu turunannya. Oke, jadi kita nyari turunan dari fungsi ini. Turunan dari Y sama dengan cos 3 per X. Sebelum yang ini kita ubah dulu menjadi Y sama dengan cos 3 per X itu sama aja dengan 3X pangkat negatif 1 gitu ya. Ini saya kasih kurung deh. Masih ingat kan cara nuruninnya? Y aksen. Pertama turunkan dulu bagian ini. 3X pangkat negatif 1 kali 3 negatif 3X pangkat negatif 1 dikurangi 1 negatif 2. Turunan dari cos itu negatif sin. Negatif sin 3X pangkat negatif 1. Oke. Jadi ini negatif kali negatif positif. 3X pangkat negatif 2 samanya dengan 3X kuadrat. 3 per X kuadrat sin 3X pangkat negatif 1 3 per X gitu. Jadi jawabannya 3 per X kuadrat 3 per X kuadrat kali sin 3 per X yang ini ya. Jawabannya D ternyata. Oke, kita lanjut contoh keempat. Y sama dengan 3 cos 2 min 3X. Turunannya Y aksen. Pertama gimana? Turunkan dulu sudutnya sebelah sini ya. 2 min 3X turunannya apa? Negatif 3 kali 3 dari sini turunan cos itu apa? Negatif sin ya. Kali lagi negatif sin, sudutnya tetap 2 min 3X. Oke. Negatif kali negatif kan positif. 3 kali 3 9. Jadi positif 9 sin 2 min 3X. Ada nggak? 9 sin 2 min 3X. Jawabannya E. Oke, berikutnya turunan dari fx sama dengan tan akar x gitu. Caranya, pertama kita turunkan dulu ini kan. Kita turunkan dulu akar x. Ya. Kita coba turunkan akar x. Akar x itu sama aja dengan x pangkat setengah. Gitu. Ya, kalau misalnya ini y misalnya. Berarti turunannya itu setengah kali 1 setengah kan. X pangkat setengah dikurangi 1 negatif setengah. Atau sama aja dengan 1 per 2X pangkat positif setengah. Atau 1 per 2X pangkat setengah akar X. Iya enggak? Jadi ini turunan dari akar X. Maka kalau gitu turunan dari sini f aksen X-nya. Pertama turunkan dulu akar X. Kita udah dapat ternyata turunannya adalah 1 per 2 akar X. Sekarang turunkan trigonometrinya. Turunan dari tan itu apa? Sekan kuadrat sudutnya akar X. Jadi jawabannya 1 per 2 akar X kali sekan kuadrat akar X. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut ke contoh ke-6. Turunan dari HX sama dengan X kuadrat sin X. Kita gunakan aturan penurunan kalau bentuknya perkalian ya. Kalau Y sama dengan U kali V, maka turunannya gimana? Y aksen, U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Jadi untuk soal ini kita misalkan X kuadratnya sebagai U. Kita misal U sama dengan X kuadrat. Maka U aksennya turunan dari X kuadrat apa? 2X. Kita misalkan sin X nya sebagai V. V sama dengan
sin X, turunan dari sin. V aksennya turunan dari sin apa? Cos X. Kita masukkan ke formulanya. Jadi Y aksen sama dengan U aksen kali V. U aksennya apa? 2X kali V-nya sin X ditambah U kali V aksen. U-nya X kuadrat, V aksennya cos X. 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Jawabannya E. Gampang ya. Oke, tadi di contoh ke-6 itu kalau perkalian. Nah, contoh ke-7 ini gimana kalau bentuknya pembagian? Kalau Y-nya sama dengan U per Pi, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Gitu ya. Jadi untuk soal ini, mana yang kita misalkan U? Bagian atas, pembilang. Sin X-nya berarti ya. Kita misalkan U-nya sama dengan sin X. Maka kalau gitu U aksennya turunan dari sin X, cos X. Kita misalkan yang bawahnya sebagai V, sin X tambah cos X. Maka V aksennya turunan dari sin X, cos X. Turunan dari cos X, min sin X. Nah, sekarang kita substitusi ke formulanya. U aksen kali V. U aksennya kan cos X. Cos X kali V-nya mana? V-nya ini sin X plus cos X. Dikurangi U kali V aksen. U-nya sin X kali V aksennya cos X min sin X. Per bawahnya V kuadrat. V-nya kan sin X plus cos X. Dikuadratkan. Oke. Sekarang gini, ini kita kalikan cos X kali sin X cos X. Cos X kali cos X plus cos kuadrat X sin X, negatif sin X kali cos X, negatif sin X cos X, negatif sin X kali negatif sin X plus sin kuadrat X, bawahnya sin X plus cos X kuadrat. Oke, terakhir perhatikan di sini sin X cos X di sini akan dikurangi sin X cos X. Berarti ini 0 kan? Iya enggak? Sekarang cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu kan identitas. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa? 1, ya enggak? Bawahnya ya tetap sin X tambah cos X kuadrat. Nah, ini jawabannya 1 per sin X tambah cos X kuadrat. Ada enggak? Oh, ternyata jawabannya B. Gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-8. Ternyata ini bentuknya sama dengan contoh ke-7, yaitu pembagian ya. Y sama dengan U per V. Maka turunannya Y aksen itu U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, untuk soal ini berarti U-nya yang mana? U-nya itu cos X. Maka U aksennya turunan dari cos X negatif sin X. V-nya yang mana? Yang bawah 1 min sin X. Maka V aksennya turunan dari 1 min sin X. Turunan dari 1 kan 0. Turunan dari negatif sin X itu negatif cos X. Sekarang tinggal kita substitusikan ke formulanya ya. Jadi Y aksen sama dengan U aksen kali V. Di sini U aksennya negatif sin X kali V-nya 1 min sin X dikurangi U-nya cos X kali V aksen min cos X per bawahnya 1
min sin X kuadrat. Dari sini negatif sin X kali 1 negatif sin X. Negatif sin X kali negatif sin X plus sin kuadrat X negatif cos X kali negatif cos X plus cos kuadrat X per 1 min sin X kuadrat. Ya enggak? Oke, kita lanjut. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan nilainya 1. Jadi 1 min sin X per 1 min sin X dikuadratkan. Itu kan sama aja 1 min sin X kali 1 min sin X. Ya enggak? Ya udah, ini kita coret nih. Jadi ini 1. Jadi kalau gitu nilainya adalah 1 turunannya 1 per 1 min sin X. Nah ini turunannya atau f aksen X. Yang ditanyakan adalah f aksen pi per 6. Pi per 6 radian itu sama aja dengan 30 derajat ya. Ya enggak? F aksen pi per 6. Jadi 1 per 1 dikurangi sin 30 itu berapa? Setengah ya. 1 per 1 dikurangi setengah. Setengah 1 dibagi setengah nilainya 2. Jawabannya E. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ke-9. Turunan pertama fungsi fx sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2. Nah, kalau fungsi trigonometri berpangkat kayak gini, ini kita gunakan aturan rantai ya. Cara nuruninnya gimana? F aksen X. Pertama kita turunkan dari bagian yang paling luar pangkat ini nih. Ya, ini koefisien 1 ya. 4 kali 1 4 kan. 4 sin pangkat 3 sudutnya tetap 3x kuadrat min 2. Setelah itu turunkan trigonometrinya. Turunan dari sin itu apa? Cos. Cos 3x kuadrat min 2. Dan terakhir turunkan sudutnya. 3x kuadrat min 2 diturunkan 6x, ya enggak? Nah, coba 6x kali 4 kalikan 24x sin pangkat 3 3x kuadrat min 2 kali cos 3x kuadrat min 2. Ada enggak? 24 X sin pangkat 3 cos. Oh ya, di sini lihat ini cosnya kuadrat jelas bukan ya. Tapi di sini ada sudutnya 6x kuadrat min 4 bukan berarti ya. Oh ya, ini juga 12. Nah, bukan pilihan yang salah. Berarti pengerjaan kita belum selesai. Sekarang kita ubah. Caranya gimana? Karena kalian kelas 12 udah belajar trigonometri ya. Pastinya tahu kalau misalnya sin 2 sin A cos A nilainya sama dengan apa coba? 2 sin A cos A sama dengan sin 2A gitu ya. Nah, kita akan memunculkan bentuk ini nih. Kita akan munculkan bentuk ini. Caranya gimana? Gini, 24x itu kan sama aja dengan 12x kali 2 ya. Saya ambil dulu 12x. 12x kali 2. 2 saya simpan di sini. Sin pangkat 3 itu sama aja sin pangkat 1 kali sin pangkat 2 ya enggak? Saya tulis sin pangkat 2-nya di sini. Sin kuadrat 3x kuadrat min 2 kali sin pangkat 1. Saya tulis sin 3x kuadrat min 2 kali bagian ini cos 3x kuadrat min 2. Nah, kalian perhatikan pola yang sebelah sini nih, bagian ini. Sama kan polanya dengan ini. Kita udah memunculkan bentuk ini nih. Jadi kalau gitu 2 sin A cos A itu sin 2A. Jadi bagian ini sama aja dengan sin 2A, 2 kali sudutnya 6x kuadrat min 4. Bagian ini kita tulis ulang aja 12x sin kuadrat 3x kuadrat min 2. Jadi hasil turunannya ternyata 12x sin kuadrat 3x kuadrat min 2 kali sin 6x kuadrat min 4. Ada nggak?
12x yang B coba. 12x sin kuadrat 3x kuadrat min 2 kali sin 6x kuadrat min 4. Sama ya. Jadi jawabannya adalah B. Gampang ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh terakhir, contoh ke-10. Sebelum saya bahas, pastikan kalian subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di-share supaya yang lain memperoleh manfaat dari video ini. Oke, soal nomor 10. Soal nomor 10 ini sejenis soal nomor 9. Ini kita gunakan aturan rantai. F aksen X turunannya, turunkan dulu ini 2 ya, turunnya berarti 2 kali 1 2 sin pangkat 1 2x tambah pi per 6. Sekarang turunkan trigonometrinya, turunan dari sin apa? Cos kan, cos 2x tambah pi per 6. Lalu kali turunkan sudutnya, 2x tambah pi per 6 kali 2. Oke. Nah, bagian sini nih. Bagian ini kalian tahu ya, kalau 2 sin A cos A nilainya sama dengan sin 2A gitu kan. Jadi nilai ini sama aja dengan sin 2 kali sudutnya 4x tambah pi per 6 kali 2 pi per 3 kali 2. 2 dari mana? Nah, yang ini kali ini. Jadi ini kita peroleh f aksen x-nya 2 sin 4x tambah pi per 3. Nah, yang ditanyakan adalah f aksen 0. F aksen 0. Kita ganti x-nya dengan 0. Substitusi ya. 2 sin 4 kali 0, 0 tambah pi per 3. Pi per 3. Berarti 2 kali pi per 3 radian. Itu sama aja dengan berapa? 60 derajat ya. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. 2 kali setengah akar 3. 2 kali setengah 1. 1 kali akar 3. Akar 3. Ada nggak akar 3? Akar 3 jawabannya C.